Kakak itu ini ya, habis syuting film itu ada terjadi kisah horor gitu kayak mengalami hal. Ini fun fact loh, justru aku nggak takut sama setan. Aldi, brengsek. Kaki lo bau. Jangan lo suka buka-buka sepatu lo di tempat umum. Minimal kos kaki lo ganti. Lebih parah lagi kuku lo gunting. Oh, ini aja ya, ungkapan rasa aja ya, ungkapan rasa. Untuk Sita yang menonton podcast ini, nanti pasti gue kasih linknya, tenang aja ke Sita. Jadi Sita nonton. Untuk Sita, Nah, ini seperti biasa, sebelum acara podcast dimulai, gue akan buka dengan pantun. Makan kelapa di pagi hari, rasanya enak bikin tertawa. Berjumpa lagi sama kita berdua di acara yang paling istimewa. Gila, keren pantunnya. Ini aku mau nyanyi dulu ya. Ini apaan? Mungkin inilah rasanya. Lu joget dong, lu support Oh, gua. jadi gua dancer nih. Gua dancer nih ya. Oke. Mungkin inilah rasanya. Lu ngapain joget begini? Nih, hubungannya nih dengan lagu lu tuh apa? Gua tanya. Bintang tamu kita nih Hah? sesuai lagu yang gue nyanyiin. Itu kan ada 4 orang tuh. Ini salah satunya apa empatnya nih? Salah satunya. Jangan lu bilang kembaran gua ya, jangan lu bilang kembaran gua. Siapa kemarin lu? Bastian. Bastian, still. Iya, itu kembaran gua. Asal lo tau nih, saking banyak orang bilang gua mirip sama Bastian. Dulu dia konser, terus dia sakit, gua yang gantiin. Gantiin dia nyanyi. Gantiin dia sakit. Gua gimana gua mau nyanyi? Nafas ada gua hales. Kalau lagi kita panggil nih. Ah, serius nih? Oke, kita panggil ya. Ya. Iya, Bastian, Halo. Mirip kan? mirip banget. Kalau lu Kribo, lu mirip. Tapi kalau lu cepek gini, Nah, itulah banyak orang bilang. Kita dari nama aja udah sama Bas. Bastian Baskom ya. Tapi benar. Kita mirip sebenarnya, tapi dia kan lahirnya kan di bidan atau di dokter. Nah, kalau gua nih di download. Besarnya lewatnya aplikasi. kalau nggak ada data, nggak bisa download. Nah, benar. Nah, Bastian terima kasih banyak. Terima kasih. Padahal Udah benar. datang ke podcast kita, beri tepuk tangan. Padahal jadwal Bastian ini sangat padat. Udah seorang musisi, seorang aktor, dan aktivitasnya juga main bola, banyak deh. Tapi hari ini Spesial nih, spesial. Iya. Buat podcast kita. Soalnya udah ada tol. Kalau nggak ada tol, mikir 2 kali gua. Jauh ya. Jauhan. Aman dong, kita seru-seruan. Oke nih Kak, kalau aku boleh tahu kesibukan Kakak belakang ini apa? Sekarang masih nyanyi, masih syuting film juga. Kemarin kan film baru tayang, film horor sama Agni, sama Kang Epi juga, terus sama TBA juga jalan. Kobo Junior sekarang kan udah nggak ada nih. Tapi kita kembali lagi tetap menyanyikan lagu-lagu dulu untuk nostalgia sama fans-fans yang masih setia, dan ganti namanya jadi TBA. Tapi jadinya bertiga doang, aku, Kiki, Aldi gitu. Padahal dulu tuh kan Kobo Junior ya. Iya, Kobo Junior. Itu masanya Masa-masa zaman kita kecil gitu. Iya, betul. Tapi kalangannya walaupun dia anak kecil dulu menyanyikan seorang boyband anak kecil ya. Tapi masa dia tuh remaja masuk juga. Betul, Itu hebatnya. betul. Bener-bener. Nah, Bastian sama Aldi itu ada hubungan apa sih? Jadi aku sama Aldi itu sepupuan. Bukan dulu, jadi mamanya Aldi itu adiknya papaku. Karena darah Batak kan ya. Iya, Batak juga dua-duanya. Jadi Jadi berangkatnya ini. jadi papa punya adik itu mamanya Aldi. Jadi emang dari kecil kita udah bareng segala macam. Makanya bahkan sampai Kobo Junior terbentuk aja bisa Aldi ikutan ya. Salah satunya mungkin karena memang kita keluarga, jadi ya bareng-bareng terus. Memang tapi dari kecil kita udah nyanyi bareng sih. Nyanyi apa? Dulu waktu kecil sih masih karena emang kan papa mama kita penyanyi gitu, tapi di nasional ya, kayak lagu-lagu Batak doang. Jadi kita nyanyinya di acara-acara pesta Batak gitu. Itu namanya orang Batak, terutama orang Medan ya, Sumatera Utara lah. Itu dia identik sama kalau nggak main musik, ya nyanyi. Nyanyi, iya. Kalau enggak nambal banget. Cita-citanya emang nyanyi
pengen jadi musisi atau gimana kak? Awalnya justru pengennya jadi pemain bola. Oh, Iya. Terus kenapa nggak jadi pemain bola tuh? Papa nggak kasih. Pokoknya papa dari awal gak boleh keluar, gak boleh hitam. Kamu harus jadi penyanyi terkenal. Kamu harus jadi artis lah. Agaknya yang nggak boleh hitam. Iya gak boleh hitam. Karena itu mungkin orang Tapi ternyata kan berhasil gitu. Jadi Iya, pastinya berhasil. disyukurin lah gitu. Walaupun ya memang nggak. Iya. Oh iya, terima kasih. Siapa namanya nih? Hah? Oh iya Robi, makasih ya Robi. Sini dong Robi. Iya. Ya, silakan minum kak, ini juga ada makan. Aman. Terima kasih banyak. Kebetulan udah beduk nih kita buka nih. Siap. Tapi aku mau nanya nih, kakak waktu kecil nakal ya? Sedikit nakal, gak banyak sedikit aja. Soalnya aku pernah baca, aku udah riset nih. Katanya kakak waktu kecil suka ngajak Kak Aldi waktu kelas 3 SD itu ngerokok. Bandel banget kelas 3 SD ngerokok. Enggak lah. Mungkin dulu gini, karena kita kan gedenya bareng-bareng gitu. Aku tuh bersepupu tuh buset puluhan orang, kali ada 22 bersepupu kandung ini semua dari. Belum harga lagi nih. Iya. Ini baru kayak satu opung, satu kakek nenek aja tuh bisa 22 orang bersepupu yang umurnya deket-deket gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita ngelihat kalau kita kumpul kan kita suka ngeliatin bapak-bapak kita atau mama-mama kita gitu lagi nongkrong apa ngerokok apa segala macam. Mungkin ya pembahasan itu ya start dari kelas 3 SD. Cuman kalau emang coba-coba ngerokoknya sih kayaknya startnya kelas 6 deh, kelas S1 SMP deh, baru kayak cobain kita rame-rame cobain deh gitu. Itu pas lagi di sekolah. Enggak dong, kalau sekolah kita bisa-bisa. Memang di saat, dan aku di Bandung loh dulu. Jadi makanya pada saat emang aku setiap ke Jakarta atau ada acara ngumpul, udah pasti pecah tuh, kebakaran tuh gedung bila perlu. Karena memang bandel banget semuanya. Bayangin umurnya deket-deket bisa 8-10 orang gitu, kelakuannya hampir mirip semuanya. Jadi Jadi stres. Ini satu aja udah bisa gimana rame. rame gitu. Tapi tadi Bastian bilang kan Bastian kan tinggal di Bandung. Iya. Terus kalau saatnya ke Jakarta itu barulah bertemu sama Aldi ya. Iya, jadi pokoknya semua sepupu Bastian tuh tinggalnya di Jakarta. Jakarta. Papa tuh karena menikah sama mama yang notabene kerjanya di Bandung, jadi ikut pindah ke Bandung gitu. Jadi aku lahirlah di Bandung, nggak di Jakarta. Cuma Bastian doang yang terpisah. Iya, terpisah, sisanya di Jakarta. Itu Keluarga. ya Bandung Jakarta cuma ya kalau hotel ya bisa 3 jam 2 jam. Iya, betul. Aku mau nanya, waktu kakak sebelum ikut Kobe Junior itu kakak ikut apa dulu? Ada audisi gitu? Awal karir masuk ke TV nasional gitu, itu ikut Idola Cilik. Oh sempat ikut Idol Cilik. Iya, Berapa jadi besar tuh? 12 besar. Oh 12 besar. Tapi kata Aldi juga ikut kan? Aldi juga ikut, tapi Idola Cilik ketiga, aku Idola Cilik 2. Kan Idola Cilik ada banyak tuh. Aku tahun 2008, berarti Aldi yang tahun 2009-nya gitu. Aldi juga masuk 12 besar juga. Aldi enggak, kayaknya Aldi itu kalau nggak salah baru masuk ke TV udah gugur deh kalau nggak salah. Oke. Ya gimana sih Di? Kalau Bastian kalau masuk TV. Tapi kan walaupun 12 atau Aldi yang langsung keluar yang sampai sekarang kita Bos. Tapi hebat juga loh. Dia 2008 aja udah masuk TV. Soalnya nyolong mangga. Iya, itu udah zaman-zaman hebat banget itu dia. Iya seru banget. Jadi ya itu karena memang akhirnya kan papa maksa terus untuk jadi penyanyi, akhirnya memang kepacu untuk kayak ya udah gue nggak mau nyanyi cuman di acara-acara Batak, gue juga pengen beneran terkenal, gue pengen punya fans. Akhirnya memberanikan diri masih kecil untuk kayak maksa orang tua nganterin audisi dan ternyata ya berhasil. Tapi itu emang niat dari kakaknya sendiri atau Jujur kalau pas Idola Cilik memang aku yang minta. Langsung aku bilang aku mau audisi, pokoknya aku mau audisi. Emang centil aja sih sebenarnya dari kecil. Dari kecil udah kayak centil? iya udah narsis gitu. Jadi kayaknya aku bisa pak. Padahal bokap gitu kayak aduh, karena aku masih memang paling kecil kan, minimum untuk audisi itu 8 tahun. Aku tuh masih umur 7 tahun tapi kayak bulan depannya tuh ulang tahun ke-8 gitu, akhirnya dimaklumin sama pihak penyelenggara. Enggak ya karena memang kan harusnya aturan 8 tahun baru bisa kan gitu. Terus papa yang kayak lu bisa apa lawan lu umur 13 tahun, 12 tahun. Enggak, gua bisa. Beneran bisa. udah keren itu beneran. Iya keren. Karena itu nggak mandang umur. Kalau memang kita punya talenta, nggak ada salah kita coba. Betul. Ini gue jangankan nyanyi, nafas aja gue udah fales. Jujur. Ya udah tahan nafas kalau gitu. Meninggal loh. Tapi ini kakak sempat bikin film pertama kali itu 2000 berapa?
Kalau film itu film ya kan aku juga puji Tuhan dapat rezeki bisa syuting film, bisa sinetron, syuting sinetron dan bahkan syuting series juga gitu. Kalau film kali itu setelah Idola Cilik ikut musikal dulu namanya musikal Laskar Pelangi. Jadi film Laskar Pelangi itu dimusikalin di teaterin. Di teaterin itu aku ikutan sampai akhirnya itu selesai baru syuting Lima Elang 2010 waktu itu sempat. Itu film pertama, judulnya Lima Elang. 5 elang. Tapi kalau yang ini kayak yang Bastian Setel bukan cowok biasa. Astaga. Ini sinetron nih. Ini sinetron. Iya, tayang di RCTI waktu itu. Astaga, Bas. Bukan. Ini sinetron pertama. Enggak nih, sinetron kedua. Jadi waktu itu keluar dari Kobo Junior, gue dapat rezeki di telepon sinetron untuk bikinin sinetron. Bikinlah sinetron awalnya tuh namanya Bintang di Langit. 7 episode. 2 episode doang. Selesai. Nggak tahu ya, nggak ada rating atau apa. Tapi nggak, abis itu langsung dibikinin lagi. Itu sih Bastian Steel bukan cuma biasa. Itu kan itu masih terbentuk Kobo Junior ya? Enggak, udah keluar, baru keluar. Tapi masih dalam lingkup Enggak. Udah keluar. Iya, udah mengundurkan diri, udah jalan sendiri, dia udah rezeki. Dan ya mungkin di situ aku masih semangat aja, jadi kayak gak mikirin kali ya. Kayak Bastian Steel cowok biasa justru merasa kayak keren lagi gue gitu kan. Sekarang udah pikir-pikir, astaga. Kenapa harus Bastian Steel bukan cowok biasa? Dan itu jadi ceritanya Harry Potteran. Selalu kepegang tongkat ya. Iya. Untung gak ada pentung, ntar jadi jualan sate. Nah nih Bastian, masalah project baru nih gimana nih? Project baru mungkin bakal rilis lagu lagi. Berharap sih sama TNI akan rilis lagu lagi. Sama grup kan kemarin sempat rilis lagunya UU. Nah untuk proyek sendiri juga lagi mau dibuat. Jadi doain aja semoga tahun ini bisa rilis laguku sendiri. Yuk kita doain bareng-bareng, semoga lancar, amin. Aku mau nanya film yang terbaru itu Tahlilan. Selepas Selepas Tahil. Udah beres, udah selesai di bioskop kemarin. Lumayan lah, ada yang nonton. Tapi kan sebenarnya sekarang tuh kan lagi susah-susahnya nih untuk banyak film saingannya. Sangat susah karena bener-bener film horor tuh nanti ada kali ratusan film. Kayak jadi ya tapi bersyukur lah akhirnya bisa syuting film lagi karena sempat agak lama kan hampir 3 tahunan gak syuting film gitu. Jadi tahun kemarin bisa dapat kesempatan lagi untuk syuting film dan bisa rilis filmnya, seneng lah gitu pastinya. Wah keren, bisa nyanyi, Asik. bisa main film. Asik. Lengkap lah. Belum ada skill terakhir yang belum aku pilih. Jadi debt collector. Ini masih gua kantongin yang ini belum gua keluar. Oke, ini hari ini katanya. Kakak itu ini ya, habis syuting film itu ada terjadi kisah horor gitu kayak mengalami hal. Ini fun fact loh, justru aku nggak takut sama setan. Iya kalau dia takut dia pasti nggak mau datang, soalnya ada setan. Kalau yang kau jujur. Jadi pada gue dihina orang, mendingan gue hina diri sendiri. Review aja nih. Agni dan Bastian diteror setelah Tahlilan diangkat dari kisahnya. Itu cerita filmnya, jadinya cerita filmnya memang kisah nyata. Jadi kita ambil dari salah satu podcast waktu itu difilmkan dan kita syutingkan gitu dari kisah nyata di Jawa Timur. Oh dari kisah nyata dijadikan film. Iya. Tapi diambil dari orang kan banyak kan di mana-mana tuh orang ngambil film cerita film itu dari sebuah novel. Iya, ini dari cerita Dari podcast Iya, cerita podcast kita filmin gitu. Itu tuh hebatnya seorang penulis dari podcast. Kalian berarti harus bercerita. Nanti tahu-tahu jadi film apa coba? Keluarga bencana. Bisa jadi tuh. Kalau boleh tahu bencana di mana, Mas? Bener pokoknya. Nah, Bastian, ini kan dia kan terkenal seorang lelaki yang maco. Tetapi seorang Bastian ini ada yang ditakutin sama dia. Aduh, apa? Dia paling takut sama kecoa bener. Betul banget. Kabur. Beneran kabur. Saya nggak takut apapun kecuali sama kecoa dan bapak saya. Udah gitu. Enggak, kalau bapak masuk. Aduh. Bisa ngelawan. Gara-gara dulu SD waktu kecil pernah trauma, jadi lagi buang air besar, terbang dia, buset. Kecoa terbang ke saya.
sampai detik ini gue trauma kayak ngeliat kecoa tuh bisa, aduh gue gak bisa ngapa-ngapain nih, gue gak bisa ngapa-ngapain, lebih baik kabur dah. Ngomong-ngomong soal trauma nih Batian. Gue udah trauma di sini sebenarnya. Tapi lu juga sempat trauma kan masuk mall, gedung tinggi. Itu kenapa tuh? Enggak trauma banget sih. Apa ya? Mungkin karena bandel banget. Jadi dulu sempet hilang gitu. Jadi kayak setiap ngeliat gedung tinggi tuh ntar gue hilang lagi nih. Waktu itu soalnya bener-bener hilang, papa mama nggak tahu di mana. Lepas dari pandangan orang tua. Iya, terus muter-muter dan posisi waktu itu di Mall Bandung itu security memang agak susah dicari ya. Jadi panik sendiri gitu loh yang kayak ini gue kemana? Perasaan gue udah ke ujung sana deh. Gue kemana nih? Sampai akhirnya nemuin security tuh hampir setengah jam ada kali. Bahkan yang tadinya sebenarnya mama papa ngerjain aku karena bandel banget kayak ya udah ya mama papa tinggal sampai ikutan panik karena memang waktu yang sangat lama kan. Sampai akhirnya aku baru ketemu security gitu kan. Untungnya tadi aku hafal nomor mereka. Hafal nomor mama papa jadi langsung suruh security teleponin gitu. Untung ingat nomor telepon. Nah, gua mana ingat nomor telepon orang tua. Nomor sendiri dengan sudah kali. Angkanya. Kita ada artikel nih Kak. Bastian Steel hapus online shop, Sita Marita pernah jajan sampai 60 juta. Wow. Iya, aku kalau Sita mah ya udah lah ya emang hobinya kayak belanja online. Kalau saya sih waktu itu pertama kali diajarin Sita, nih Beb, enak ngapain kamu ribet-ribet belanja nih ada aplikasi oranye, aplikasi hijau gitu kan. Download. Ya emang gampang sih, tapi lama-lama kok ngelihat jadi barang-barang yang nggak penting kenapa gue beli ya? Gue hapus aja aplikasi, gue boros juga. Contohnya nyari, gue pengen beli kaos gitu, tapi kan sebelah-sebelahnya ada lagi tuh suggest-suggestnya. Lah ini apa topeng Spiderman lucu juga beli lah pistol-pistolan ya beli Katanya udah sampai kayak 20 item kayak gue check out tanpa sadar terus kayak nggak bener nih aplikasi hapus aja udah. Mendingan belanja langsung aja bisa tahu batasan. Iya. Tapi emang bener tau Bang, aku juga gitu tau. Iya kan? Kalau lihat barang-barang, bagus nih bagus. Sebenarnya nggak berguna. Iya jadinya kecek out aduh rasa Pengen apa. aja ya. Iya pengen. Lebih baik beli langsung lah, kalau beli langsung tuh kayak aman gitu. Bisa ke kontrol gitu. Benar. Oh ini ada pertanyaan dari netizen nih Kak untuk Kakak. Siap. Oke. Insecure gak sama tingkah Sita? Enggak insecure sama sekali. Justru merasa jadi cowok keren banget gua. Gandeng Sita, bule tinggi kayak apa yang harus di-insecurein bro? Dari kecil udah. Apa yang harus di-insecurein bro? Ya. Benar. Bener. Lagian apa emang salah? Kan enggak juga. Iya, tinggi pendek kan ya masing-masing aja. Doyannya main tinggi apa main pendek apa terserah. Yang penting Cintanya nyambung ya kan. Kan ada bilang, jangan kan masalah tinggi atau enggaknya. Masalah umur aja nggak mandang. Enggak mandang. Ini ada yang lebih ceweknya lebih tua sampai puluhan tahun. Sampai Enggak dong. Enggak dong. Itu mencintai karena harta. Masa? Ya maksudnya kan ceweknya lebih tua. gua enggak gitu. Iya, dengar ya. Oke, ini ada lagi nih. Kapan buat lagu Batak bareng Aldi lagi? Wah, seru nih. Kemarin sempet ngobrol-ngobrol, kemarin kita kumpul lagi nih persepupuan ini ngumpul lagi nih, ada yang udah bawa anak, udah ada yang gini kan udah kayak lucu nih kita tiba-tiba sekeluarga rilis lagu Batak gitu, aku bilang kayak gitu. Jadi ya masih wacana sih, tapi yang nggak tahu kita lihat aja semoga secepatnya bisa rilis lagu Batak sama keluarga tuh bahkan duet sama Aldi lagi. Waktu kecil sempat bikin album Batak kan sama Aldi gitu. Oh sempat buat juga, sempat bikin juga. Iya album Batak sama Aldi namanya Idola Cilik Batak. Itu gua sampai sekarang masih bingung ide dari siapa itu keluar nama Idola Cilik Batak. Tapi itu lagu saya ciptain. Oh banyak musisi-musisi Batak dan salah satunya papaku juga ciptain di album itu. Pasti Iya. dong, karena didukung ya. Dukung. Tapi kalau menciptain lagu Batak tuh lebih menghayati tuh duduk sebuah warung dengan susu putih tuh. Susu putih tuh ya. Tua susu putih. Susu putih tuh ya. Tapi kan memang bener kelihatan seperti susu pas diminum liar. Gila rasanya. Oke, ada lagi nih. Pernah lihat Kak Bastian tidur di tangga sekolah? Ah ini wah siapa nih? Jangan guru gua lagi. Ini Aldi yang ngomong. Soalnya di nuduh Bastian. Pasti sebenarnya Aldi nih, karena yang gapin Aldi. Itu bener.
Jadi waktu itu gue berangkat sekolah, terus tiba-tiba ngantuk banget. Kelasku di atas, jadi kita untuk semua kelas SMA di atas lah. Tidur di tangga, si Aldi terlambat datangnya, dibangunin. Bang, udah jam 11 bang. Hah? Udah jam 11 siang, masih di tangga gua. Ayo masuk kelas. 2 jam lagi pulang. Saking ngantuk. Ngantuk udah begini. Kenapa nggak ada yang lewat situ ya? Mungkin maksudnya teman-teman gue yang lain atau guru-guru masih nggak ada yang lihat gua di tangga begitu coba ngaso, astaga. Mungkin ada yang lewat. Cuman kayak capek kasihan kan Udah gitu lah, kan. aja lah. Bastian lagi tidur nih. Kesempatan dengan dia. Jangan gantiin tuh jaga. Biarin aja dah, ntar dia kena tegur sama guru nih. Oh iya bisa juga gitu. Karena temen tuh iseng. Oke, ada lagi nih. Please bantu Kak Aldi buat ngilangin kebiasaan gak suka ganti kaos kaki, Kak. Ini anjing banget sih Aldi memang. Aldi, brengsek. Kaki lu bau. Jangan lu suka buka-buka sepatu lu di tempat umum. Minimal kaos kaki lu ganti. Lebih parah lagi kuku lu gunting. Kalau kamu mau kaki lu amputasi aja tuh engkau. Astaga Aldi. Assalamualaikum Kak Aldi. Dia nggak pakai kaos kaki, ganti sepatu. Wait. Iya benar. Ular dah. Astaga, memang keren sepatumu, kaos kakimu mahal. Bau kakimu. Wah gila. Gotek banget langsung dia. Tapi nih, yang paling ngeselin nih di grupnya Bastian, terutama di TBA ya, itu siapa tuh? Semua ngeselin sih. Yang salah satu Ya udah saya udah. Lebih baik. Iya saya. Memang saya yang suka berantem sama Aldi sama Kiki. Saya doang, memang saya. Aldi Kiki nggak pernah berantem. Sama saya. kelihatan sih orangnya paling usil. Kelihatan. Oke, katanya Aldi sayang banget sama Kak Bastian. Wah iya pastilah, namanya keluarga itu pasti harus selalu melindungi, harus selalu menjaga, selalu mendukung gitu. Apalagi kalau udah keluar dari jalur, balik loh. Udah keluar jalur loh, Perhatian ya. iya itu harus lah gitu. Memang kan manusia nggak luput dari kesalahan, tapi kita sebagai keluarga tetap harus ada di sampingnya. Setuju banget. Tapi kalau tidak membenarkan apa yang dilakuin ya, Iya. tidak membenarkan apa yang dilakuin. Ya kita nasihatin saudara itu bukan berarti kita nggak suka, tapi karena kita sayang. Iya betul. Oke Kak, aku mau nanya nih, aku masih bingung banget nih. Kenapa kakak nggak masuk CGI? Waktu itu karena keluar dari Kobo Junior kan udah keluar. Jadi aku keluar dari Kobo Junior, ya udah mereka bertiga ganti nama lah CGR gitu. Karena aku mengundurkan diri nih gitu. Mereka ganti. Kita jawab nama dia. Karena aku mau nanya lagi biar pasti loh bang. Oke, oke. Cewek itu butuh lu kepastian. cuma baca doang kan, gak lu cerna kan. Lu baca gak lu cerna kan. Jadi Masalahnya gini, cewek itu butuh kepastian yang pasti. Oke. Udah dijelasin tadi sama dia. Karena dia udah keluar, dia ngambil film yang tadi tuh yang Harry Potter. Ah itu. Yang pegang tongkat. Kan gini kak, kakak kan gak masuk CGI kan ada kak Iqbal. Oh di TBA Iqbalnya nggak ada. Iya. Oh, jadi orang bertanya-tanya. Iya masih bertanya-tanya sampai teman aku nanya dia tanya gitu. Jadi kalau sama member, ini aku tegasin lagi sama member nggak ada masalah sama sekali. Cuman kalau di CGR nggak ada ya karena memang mesinnya sudah keluar dari Kobo Junior. Nah di TBA kenapa Iqbal nggak ada? Karena memang grup ini terbentuk pada saat waktu itu COVID setelah selesai kan. Banyak dorongan dari fans-fans untuk kangen deh dengerin lagu Kobo Junior dan segala macam. Sedangkan kita sudah bubar total nih, berempat sudah mencar-mencar, sudah memiliki karirnya masing-masing. Jadi ya udah akhirnya Kiki telepon untuk ajak ketemu untuk kayak ayo kita apresiasi nih fans-fans kita gila loh udah selama ini kita bubar masih setia masih nungguin ayo aja. Dan Iqbal kenapa nggak ikut memang karena waktu itu dia lagi fokus sama filmnya gitu dengan proyek-proyeknya dia sendiri gitu. Ide grup TBA itu dapat itu dari mana tuh? Jadi memang lisensi nama Kobo Junior itu udah bukan dipegang sama kita, udah dijual. Hak nama itu, hak ini tuh udah dijual. Jadi kita nggak bisa pakai nama Kobo Junior lagi, udah ada yang punya.
udah dibeli soalnya. Yang punya, tapi gue pernah dengar lah. Iya memang proyeknya waktu itu salah satu perusahaan pengen bikin boyband itu lagi dengan nama Kobo Junior. Iya membernya berbeda tapi nggak tahu dia sampai sekarang belum ada kabar lagi sih. Terbentuklah makanya namanya TBA. Singkatan nama kalian kali ya? Emang nggak kreatif sih sebenarnya. Lagi nongkrong namanya apa tapi ya bro? Apa ya? Kayaknya 3 huruf aja. Ya. Teguh Bastian Aldi, lucu nih TBA gitu. Artinya jadi bisa banyak kan, artinya bisa Teguh Bastian Aldi, bisa juga tai babi anjing kan bisa juga kan. Kan bisa juga kan, karena memang kelakuannya kita babi anjing gitu. Terus tapi bisa juga kan to be announced, bisa juga banyak. Bisa juga to be a star gitu kan banyak. Itu bisa kemana-mana lah. Iya, Tapi lebih tepatnya itu dari nama kalian yang diambil. Betul, sebenarnya, kan? betul. Nah nih, kalau masalah bahas-bahas soal Kiki nih, nah Bastian itu emang sering ribut sama Kiki. Sama semua. Astagfirullah. Ya, sama Kiki sering debat. Iya, sering debat karena memang selalu punya pendapat yang berbeda gitu. Tapi tetap kita selesaikan dengan baik dan ya kita putusin secara musyawarah selalu maksudnya. Keputusan semua Aldi juga maunya gimana. Oke, semua selalu endingnya selalu musyawarah kok. Ya, kedewasaan lah ya. Namanya kita udah dewasa, apa yang kekurangan kita ungkapkan, apa kekurangan ini diungkapkan. Jadi cari apa? Kita selesaikan lah. Ini nggak Kita tetap Ngomong-ngomong soal film kakak yang horor ya. Iya. Coba dong kak acting boleh nggak? Acting? Astaga. Tapi fun fact kemarin syuting horor salah satu hal yang tersulit loh ternyata. Karena memang aku kan nggak takut sama setan. Terus harus berakting takut. Kaget takut gitu yang nggak pernah aku alamin kan. Jadi kayak itu agak kesusahan sih. Aku kayak bener-bener ngajak ngobrol Kang Epi Kusnandar tuh kayak sampai Kang bantuin Kang beneran sumpah nggak tahu. Sampai akhirnya kayak emang beneran nggak ada sense takutnya. Beneran Kang nggak ada. Aduh susah juga ya. Kira dengar cerita-cerita mereka tentang mereka ketakutan. Kayak kadang bisa ngelihat kan katanya Agni gitu. Terus kekunci di kamar mandi gitu-gitu. Jadi memang aku pelajarin banget karena memang aku nggak bisa acting kayak ketakutan lihat setan gitu. Sampai aku pernah iseng, gue bayangin muka bapak gue ya. Biar dapat gitu takutnya. Nah nih Bastian, ngomong-ngomong soal film, aktor ya pertama ya. Nah, ada nggak yang Bastian merasa kesulitan selain tadi ya, selain horor misalnya itu dialeka. Oh iya, dialognya juga agak susah karena ini pertama kalinya aku dialog Jawa Timuran, Surabayaan, cowok. Jadi susah. Itu kayak punya danco. Enggak, emang enggak, ini bicara sebenarnya ada. Kan Film bebas. Iya, film bebas. Film bebas. Itu agak susah karena sempat pelajarin timur pernah. Logat Papua bisa, Ambon bisa, Sulawesi bisa, Medan, Sumatera bisa, Sunda bisa. Pas ke Jawa ternyata rumit ya, karena Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda. Ini bahasanya apa dialeknya nih? Bahasanya beda, hampir-hampir mirip, tapi cara intonasinya berbeda jauh. Ini bukan seorang bintang film dong, tapi seorang aktor. Jadi semuanya itu sebenarnya dia nggak bisa, tetapi kalau dia seorang aktor dia Harus bisa, betul. Nah sekarang, ayo kak kita acting horor. Acting horor gimana? Anggap aja nih, ini bener gua nih. Coba. Babak kedua. Dari sekarang aku kembali nih ke Kasita. Anggap aja Kasita nih. Aku jadi Ayo nih. kan nggak apa-apa Nggak ya. bisa. Nggak bisa. Astaga, kemarin cerita apa nih? Bella, suarain yang kita lagi Melayu. Oh, apa ya? Belum gue siapin lagi. Apa ya? Apa kayak pantun kayak apa gitu. Nah, ayo. Oh, ini aja ya, ungkapan rasa aja ya, ungkapan rasa. Untuk Sita yang menonton podcast ini, nanti pasti gue kasih linknya, tenang aja ke Sita. Jadi Sita nonton. Untuk Sita yang lagi menonton, aku di sini Bastian ingin mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama selama hampir kurang lebih 5 tahun. I love you so much. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.